kedua, menegakkan sholat. Di sini menggunakan kata tuqimus shalah, artinya mendirikan sholat atau menegakkan sholat, bukan melakukan atau menjalankan sholat. Mendirikan sholat maksudnya sholat harus dikerjakan dengan khusyuk dan rutin, dilakukan terus-menerus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Tidak boleh ngarang sendiri, tidak boleh sakarepe dhewe, kadang sholat kadang tidak, dan harus berusaha bisa menerapkan makna yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menunaikan zakat atau membayar zakat. Membayar zakat sebaiknya diberikan atau diantar kepada yang berhak menerimanya, bukan yang berhak menerima zakat disuruh mengambil ke rumahnya. Dan yang keempat, nyambung seduluran, menyambung kasih sayang atau silaturahim. Di sini silaturahim tetap dikatut nih sebagai amaliyah yang dapat menyebabkan seseorang masuk surga. Halo? Alhamdulillah. Dirungokne apa ora ya? Wis tak terus nih. Dalam hadis yang lain diceritakan bahwa silaturahim kepada teman orang tua adalah merupakan salah satu bukti bahwa seseorang itu termasuk anak yang birrul walidain sesudah orang tua meninggal dunia. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat dari Bani Salimah, "Ya Rasulullah, masih bisakah saya berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia?" Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silaturrahim allati la tasilu illa bihima." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Ya, ada, yaitu mendoakan kedua orang tuanya, memohonkan rahmat dan kesejahteraan kepada Allah untuk keduanya, dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk keduanya. Misalnya setiap selesai sholat membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu memenuhi janjinya. Misalnya orang tua kita sewaktu masih hidup punya janji kepada seseorang akan memberi sesuatu, maka anaknya
bisa atas nama orang tua memberikan sesuatu itu kepada orang yang pernah diberi janji, termasuk membayar atau melunasi hutang, termasuk juga birrul walidain sesudah orang tua meninggal dunia adalah memuliakan atau menghormati teman ayahnya. Dan di antara birrul walidain yang lain adalah bersilaturahim atau menyambung tali persaudaraan yang dengan perantaraan orang tua kita mengenalnya. Disebutkan dari Abdullah bin Dinar, ada seorang Badui bertemu dengan Ibnu Umar bin Khattab di tengah jalan kota Makkah. Ibnu Umar menyapa dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum, kepada orang Badui tadi. Lalu mengajaknya naik kuda yang dikendarainya. Bahkan serban yang dipakai Ibnu Umar diberikan kepada orang Badui tadi agar dipakainya. Melihat yang demikian ini, Abdullah bin Dinar gak terima koyoke. Kata Abdullah bin Dinar, cara awake dhewe ngono muni ngene. Mboten pantes, Gus, tiang Badui ndamel serban panjenengan. Kapien kersane ndamel serban sing biasa-biasa mawon. Sing pantes ndamel serban niku nggih jenengan. Jawabnya gimana? Jawab Ibnu Umar, orang ngono cah. Bapake wong Badui iku koncone bapakku. Maksudnya koncone Umar bin Khattab. Dan saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, berbakti kepada kedua orang tua yang paling utama adalah bersilaturahim atau menyambung persaudaraan dengan teman ayahnya. Jadi silaturahim dalam Islam merupakan suatu ajaran yang sangat penting. Saking pentingnya silaturahim, sampai-sampai orang yang suka memutuskan silaturahim diancam untuk tidak dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati' ay qati'ur rahim, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Apabila kita bersilaturahim dengan orang yang baik dengan kita, saling berkunjung, saling membantu, itu soal biasa. Tetapi bila bersilaturahim kepada orang yang menzalimi kita, bersilaturahim dengan orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan kita, orang yang marah bahkan memusuhi kita, itu baru luar biasa. Dan ini yang disebut silaturahim yang sebenar-benarnya.